Bab 63. Mutiara Sang CEO. Ra, ada hal yang ingin aku bicarakan tentang kondisi anak kamu, kata Seto yang secara tidak langsung membuyarkan lamunan Tiara. Iya, bagaimana keadaan anakku tuh? Seto kemudian menjelaskan secara detail tentang keadaan Luna saat ini. Dan semua penjelasan Seto juga didengar oleh Alex yang masih berada di sana. Setelah menjelaskan hal itu, Seto kemudian undur diri dari ruangan itu karena dia harus melakukan visit ke pasien yang lain. Kamu sebenarnya bisa tidak menjadi seorang ibu selama ini. Sampai anak kondisi seperti itu kamu biarkan saja. Alex tiba-tiba berucap seperti itu dengan nada yang ketus. Tiara langsung menatap tajam ke arah Alex. Kedua tangannya terkepal kuat menahan segala emosi mendengar apa yang atasannya itu ucapkan barusan. Tuan Alexander Wiratama yang terhormat. Atas dasar apa Anda bisa berbicara seperti itu? Apakah Anda tahu apa saja yang sudah saya lalui selama ini? Apakah Anda tahu bagaimana rasanya menjadi ibu sekaligus ayah untuk dua orang anak dalam usia muda? Di mana usia yang seharusnya saya gunakan untuk menuntut ilmu, tapi saya harus bekerja keras supaya bisa bertahan hidup, mengurus dua bayi kembar dengan tidak ada kesiapan apapun. Masih banyak hal yang Anda tidak ketahui dari saya. Jadi saya mohon tarik ucapan Anda tadi, Tiara berkata dengan emosi yang meluap-luap walaupun dengan suara rendah karena saat ini mereka masih dalam ruangan Luna. Air mata Tiara sudah tidak terbendung lagi, badan bergetar menandakan jika dia sedang menahan isak tangis. Untung saja saat itu Juna sudah terlelap di sofa, sedangkan asisten Alexen keluar bersamaan dengan Seto tadi. Dengan tangan gemetar Tiara menghapus air matanya dan dia berbalik hendak meninggalkan Luna. Namun tiba-tiba Alex langsung menarik tangan Tiara dan membawa tubuh wanita itu ke dalam P3 lukannya. Nyaman. Hal itu yang Tiara rasakan saat ini, karena sebuah pelukan hangat yang dia butuhkan saat ini. Maafkan aku. Hanya kalimat itu yang terucap dari bibir CEO AW Group itu. Tiara mendongakkan wajahnya ke arah wajah Alex. Namun pandangannya seketika tertuju pada sebuah tulisan yang berada di kerah kemeja yang Alex gunakan saat ini. AW Collection. Gumam Tiara mengejar tulisan yang dia lihat saat ini. Seketika Tiara melepaskan pelukan Alex dengan kasar dan mendorong tubuh kekar Alex. Alex yang mendapat perlakuan itu merasa tidak mengerti dengan apa yang Tiara lakukan sekarang ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Tiara berkata sambil menggelengkan kepalanya dan berlari meninggalkan Alex yang berdiri mematung tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Di mana benda itu? Ucap Tiara saat mengacak-acak isi lemari pakaiannya. Dia langsung memilih untuk kembali ke kontrakannya, demi mencari barang itu. Matanya langsung membulat saat melihat barang yang dia cari dari tadi. Tanpa banyak kata Tiara langsung mengambil barang itu. Ada apa dengan Tiara? Kenapa sikapnya mendadak menjadi aneh seperti itu tadi? Saat Alex larut dalam lamunannya, tiba-tiba pintu kamar ruangan di mana Luna dirawat terbuka, dan muncullah sosok yang sejak tadi Alex pikirkan. Tanpa basa-basi Tiara langsung menarik tangan Alex supaya keluar dari ruangan itu. Plak. Tiba-tiba satu tamparan keras mendarat di pipi kanan Alex. Dasar laki BR3 engsek. Ucap Tiara sambil melempar kemeja yang dia ambil tadi ke muka Alex. Alex yang tidak siap dengan segala perlakuan Tiara langsung menangkap kemeja yang dilemparkan Tiara ke wajahnya. Kamu kan orangnya, Alexander Wiratama, kamu orang yang sudah menghancurkan hidupku 6 tahun yang lalu. Kamu yang membuat aku difitnah, dicaci, dimaki dan dihina semua orang. Dan karena kamu aku kehilangan ayahku,
kehilangan masa depanku, Tiara berkata dengan emosi yang menggebu-gebu. Tatapannya tajam ke arah Alex, tatapan penuh kebencian itu yang Alex tangkap. Hei, apa maksudmu? Aku tidak mengerti, ucap Alex. Laki tampan itu memang benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Tiara maksud. Tidak usah pura-pura tidak tahu Al. Kamu kan orangnya yang sudah merenggut kesucianku 6 tahun yang lalu, kata Tiara dengan B1 bir bergetar. Alex sontak membulatkan matanya mendengar penuturan Tiara. Pasalnya dia saat itu benar-benar tidak ingat apapun. Kamu jangan asal menuduh Yara. Apa buktinya? Kemeja itu buktinya, barang itu satu-satunya bukti yang tertinggal di sana. Di situ tertera label AW Collection sama persis dengan yang sekarang kamu pakai. Alex langsung meneliti kemeja yang Tiara lempar tadi padanya. Dia meneliti dengan seksama setiap detail dari kemeja itu. Dan benar saja kemeja itu adalah miliknya karena ternyata di balik label tulisan AW Collection terdapat sulaman nama AX dengan benang emas. Karena terlalu syok Alex sampai mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin, lirih Alex namun masih bisa terdengar oleh Tiara. Biadab kamu Al, kenapa kamu begitu tega melakukan semua ini padaku? Ucap Tiara yang sudah luluh lantah terjatuh di taman rumah sakit sambil terisak menangis. Alex masih belum percaya dengan semuanya, tapi perlahan kepingan-kepingan kejadian malam panas 6 tahun yang lalu terngiang di kepalanya. Ditambah potongan rekaman CCTV saat dia masuk ke kamar yang berbeda dengan saat dia terbangun di pagi hari. Aku masih tidak percaya dengan semua ini, tidak. Ini tidak mungkin. Alex langsung pergi dari tempat itu meninggalkan Tiara yang masih terisak menangis di lantai rumah sakit. Dengan langkah panjang Alex langsung menuju parkiran rumah sakit, dia langsung mengendarai mobilnya sendiri. Bahkan Jo sang asisten dia tinggalkan begitu saja. Ada apa dengan Pak Al? Kenapa dia terkesan buru-buru seperti itu sampai aku ditinggalkan begitu saja? Gumam Jo saat melihat mobil Alex melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah sakit. Sedangkan di lantai rumah sakit Tiara masih saja duduk bersimpuh di tanah. Kenapa kamu tega sekali Al padaku? Kenapa kamu lakukan ini semua? Bahkan setelah melakukan semua itu kamu dengan begitu teganya mengatakan aku wanita JAL 4 nanogram. Aku benci padamu Alexander Wiratama. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Tiara dengan bibir yang bergetar. Dia kemudian bangkit dan menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangannya. Bukankah dia Tiara? Seseorang berkata ketika Tiara sampai di taman rumah sakit. Hai Ra. Tiara langsung mendongakkan kepalanya ke arah sumber suara. Tuan bawa aku pergi jauh dari kota ini. Bab 64. Hah? Abimana terdiam mematung mendengar ucapan Tiara, dia masih belum bisa mencerna maksud wanita dua anak itu. Ia laki-laki yang Tiara jumpai di taman rumah sakit itu adalah Abimana. Entah dapat dorongan dari mana Tiara tiba-tiba bisa berkata seperti itu. Tuan, tolong kali ini saja bantu saya. Tiara mengatupkan kedua tangannya sebagai permohonan kepada Abimana. Tanpa menunggu respon dari Abimana, Tiara justru menarik tangan laki-laki Casanova itu menuju ruangan Luna. Tolong pindahkan anak saya dari ruangan ini Tuan, dan bawa kami bertiga kemanapun Tuan pergi. Seumur hidup saya menjadi budak Anda pun saya mau asalkan Tuan mau membantu saya kali ini. Ini sebenarnya ada apa Ra? Saya tidak mengerti dengan apa yang kamu bicarakan sejak tadi, ucap Abimana yang benar-benar merasakan bingung. Ceritanya panjang Tuan, tapi saya janji nanti akan saya ceritakan semuanya.
Yang jelas saya cuma butuh untuk pergi dari kota ini secepatnya. Akhirnya Abimana pun menuruti semua kemauan Tiara. Dia langsung menyuruh sang asisten untuk mengurus semua administrasi pemindahan Luna. Juna yang baru saja terbangun dari tidurnya pun merasa bingung, karena melihat sang adik yang sudah berada di kursi roda. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Juna yang merasa kebingungan. "Nanti ibu jelasin ya nak, sekarang bereskan semua barang Juna dulu." "Iya Bu," jawab Juna sambil mengikuti ibunya pergi. Di tempat lain, bagaimana hasilnya? Semua yang Bapak mau sudah ada di dalam flash disk. Alex langsung mengambil flash disk yang diberikan oleh anak buah Joe itu. Dengan tergesa-gesa dia membuka semua file yang ada di flash disk itu. Mata Alex membulat setelah melihat sebuah video tentang kejadian 6 tahun yang lalu. Di dalam video tersebut nampak sangat jelas saat Tiara dalam keadaan yang tidak sadarkan diri dibawa oleh dua orang masuk ke dalam kamar hotel. Tidak lama dua orang tersebut langsung keluar. Setelah itu terlihat jelas seorang pria berjalan dengan sempoyongan dari arah lain. Pria itu sangat Alex kenal karena pria itu adalah dirinya sendiri. Seperti di rekaman CCTV yang sebelumnya, Alex memang masuk ke dalam kamar yang sama dengan Tiara dan tidak keluar lagi. Berapa terkejutnya Alex, tangannya bergetar saat mencoba mempercepat video itu. "Ini tidak mungkin," ucap Alex sambil meremas rambutnya. Matanya langsung membulat saat dia tahu ada dua orang yang sangat familiar sekali datang ke kamar itu. "Jessica, Seto," lirik Alex. Dia sangat penasaran apa yang ingin dia orang itu lakukan di depan kamar hotel di mana dia dan Tiara berada saat ini. Alex langsung mengepalkan kedua tangannya saat melihat Seto memapah dirinya dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, hanya celana panjang saja dan membawa dirinya ke kamar hotel lainnya yang tidak jauh dari kamar sebelumnya. "BR3 Engsek," geram Alex. Kedua tangannya mengepal kuat, "Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Aku pastikan kalian akan menyesal telah melakukan ini semua padaku dan juga Tiara." Dengan masih menahan emosi Alex tetap melanjutkan melihat video itu. Rekaman di mana saat Tiara keluar di waktu pagi hari dengan langkah yang terlatih dan menahan tangis di setiap langkahnya. Di sana Alex bisa melihat jika Tiara memang menggunakan kemeja putih yang Tiara lemparkan tadi ke wajahnya. "Tiara, maafkan aku," Alex menangis tergugu. Seketika ingatannya langsung tertuju pada rentetan kejadian 6 tahun lalu di mana Tiara harus kehilangan beasiswanya gara-gara foto yang sekarang dia yakini hanya ulah Jessica saja karena setelah Alex dibawa keluar dari kamar itu tidak ada laki-laki lain lagi yang masuk, hanya Jessica yang masuk ke dalam kamar Tiara, itu pun hanya sebentar. Rentetan kata-kata pedas yang sering dia lontarkan kepada Tiara juga terngiang-ngiang di telinganya, apalagi dia juga ikut menghina Tiara, menuduh wanita itu sebagai wanita yang murahan. Semua itu membuat Alex merasa sangat bersalah. "Juna, Luna, mereka adalah anakku," Alex berkata dengan mata yang berkaca-kaca. CEO tampan itu langsung menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja kerjanya. Dengan langkah lebar laki-laki itu langsung menuju tempat di mana mobilnya terparkir. Dia benar-benar tidak sabar ingin segera bertemu dengan Tiara dan kedua anaknya. "Juna, Luna, maafin ayah nak, karena ayah terlambat mengenali kalian, tapi ayah janji setelah ini kita tidak akan terpisah lagi. Kita akan hidup bersama-sama selamanya, kalian, ayah dan ibu kalian." Alex memang sudah membulatkan tekadnya setelah ini dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan pada Tiara 6 tahun yang lalu,
entah bagaimana caranya nanti dia harus bisa mendapatkan maaf dari wanita malang itu. Karena dia tahu Tiara pasti tidak akan mudah untuk memaafkannya. Pak Jonathan yang terhormat, aku sudah tidak ada waktu lagi untuk berdebat dengan Anda saat ini. Luna anak saya, jadi saya berhak untuk membawa dia kemanapun saya inginkan, kata Tiara dengan penuh emosi karena mereka saat ini dicegah oleh Joe dan beberapa anak buahnya. Sedangkan Abimana tidak bisa berkutik sama sekali, setelah Joe asisten Alex membisikkan sesuatu di telinganya tadi yang membuat Abimana menyerah dan tidak bisa membantu Tiara. Padahal dia juga CEO yang mempunyai kuasa seperti Alex tapi entah mengapa dia selalu kalah dari Alex seolah-olah Alex memiliki kartu as dia sehingga dia tidak bisa berkutik sama sekali. Untung saja Joe sigap saat melihat Abimana dan Tiara keluar dari rumah sakit dan langsung menghubungi Alex sehingga dia dapat menahan Tiara dan Abimana. Maaf Tiara. Kali ini aku tidak bisa membantumu jika Alex sudah memintanya, ucap Abimana kepada Tiara. Setelah mengucapkan hal itu dia langsung undur diri dan pergi dari sana. Tiara tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini, karena bagi dia cuma Abimana lah yang bisa menolongnya namun apa dikata lagi-lagi pengaruh Alexander Wiratama mengalahkan segalanya. Mau tidak mau Tiara dan kedua anaknya kembali ke ruangan rawat inap kembali. Tiara tidak boleh egois kali ini, mengingat kondisi Luna yang masih belum stabil dan hari yang sudah malam jelas tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dari sana. Biarlah malam ini dia menuruti keinginan asisten Alex itu, biar besok dia pikirkan kembali rencana apa yang akan dia ambil nantinya. Sesampainya di rumah sakit, Alex bukannya langsung menemui Tiara dan kedua anaknya. Akan tetapi dia menuju sebuah ruangan dokter yang tak lain adalah ruangan Seto. Brak, baf, 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 ous.